Manajemen risk. Manajemen risk atau manajemen risiko adalah proses yang bertujuan untuk membantu organisasi untuk memahami, menilai, dan mengambil tindakan pada semua risiko dengan maksud untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan dan mengurangi kemungkinan kegagalan. Lalu, apa yang dimaksud dengan manajemen risiko? Teknologi informasi atau IT risk management. IT risk management. IT risk management atau manajemen risiko teknologi informasi adalah suatu proses identifikasi, kerentanan, dan ancaman terhadap sumber daya informasi yang digunakan oleh sebuah organisasi dan dilakukan oleh manajer IT untuk mencapai sebuah tujuan bisnis, mengurangi risiko, dan menyeimbangkan pengeluaran dalam mencapai keuntungan dan melindungi IT. IT risk management. Ada dua hal di dalam definisi ini yang mungkin membutuhkan penjelasan. Yang pertama, proses manajemen risiko yang merupakan proses berulang yang berlangsung. Ini adalah proses yang harus diulang tanpa batas, disebabkan lingkungan bisnis yang fleksibel atau terus berubah yang menyebabkan munculnya ancaman baru. Yang kedua, pilihan penanggulangan atau kontrol yang digunakan untuk mengelola risiko harus menjaga keseimbangan antara produktivitas, biaya, efektivitas penanggulangan, dan nilai aset informasi yang harus dilindungi. Oke, kita lanjut slide 5. Manajemen risiko adalah proses yang berlanjut. Poin ke-1, ketika perusahaan mengidentifikasi semua risiko yang mungkin terjadi yang dapat menghambat kesuksesan proyek, maka mereka harus memilih salah satu yang paling mungkin terjadi. Jadi ketika sesuatu perusahaan telah mengetahui atau sudah mengkaji semua risiko yang mungkin terjadi yang dapat menghambat atau menghalangi lajunya sesuatu proyek, maka perusahaan harus memilih salah satu dari beberapa proyek yang lebih mungkin terjadi dari proyek-proyek yang lain. Poin kedua, perusahaan harus membuat keputusan berdasarkan pengalaman dan mengenai data atau insting dan lain-lain. Jadi perusahaan telah mempunyai pengalaman. Pengalaman di sini telah mengetahui medan yang akan terjadi melalui data atau insina dan sejenisnya. Poin ketiga, awal proyek ada banyak risiko, kemudian sering berjalannya proyek, manajemen risiko harus selesai pada awal siklus proyek secara terus-menerus. Jadi manajemen risiko harus selesai di awal secara terus-menerus sehingga tidak menghambat berjalannya proyek perusahaan. Poin keempat, jika manajemen risiko diatur dengan baik, proses akan terus-menerus identifikasi masalah dan resolusi, maka sistem akan mudah melengkapi sistem yang lain. Ini termasuk organisasi, perencanaan, dan penganggaran, dan kontrol biaya. Hal-hal yang tidak terduga akan berkurang karena penekanan akan menjadi manajemen yang proaktif atau bukan reaktif. Jadi jika manajemen risiko telah diatur sematang-matangnya, akan meminimalisir hal-hal yang tidak akan terduga. Sistem manajemen risiko IT. Manajemen risiko dirancang untuk melakukan lebih dari sekedar mengidentifikasi risiko. Sistem juga harus mampu mengukur risiko dan memprediksi dampak dari risiko pada proyek. Hasilnya adalah risiko yang dapat diterima atau tidak dapat diterima. Persetujuan atau tidak dari suatu risiko biasanya tergantung pada tingkat toleransi manajer proyek untuk risiko. Jadi manajemen risiko bukan hanya dirancang untuk mengidentifikasi risiko, sistemnya pun harus bisa mengukur risiko dan memprediksi akibat dari risiko proyek tersebut yang akan menghasilkan risiko yang bisa diterima atau tidak diterima persetujuannya. Penerimaan suatu risiko sebagaimana kebaikan atau toleransi dari manajer proyek di perusahaan tersebut. Oke, kita lanjut ke slide 7, yaitu manajemen risiko IT sebagai bagian dari manajemen risiko perusahaan. Beberapa organisasi memiliki sebuah manajemen risiko perusahaan, Enterprise Risk Management or ERM. Ada 4 kategori menurut Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission or COSO, yaitu 1. Strategi, 2. Operasi atau pengerjaan, 3. Laporan pengeluaran, 4. Pemenuhan atau penyesuaian.
Oke, kita lanjut ke slide ke-8, yaitu proses IT risk management. Poin pertama yaitu mengidentifikasi risiko. Perusahaan mengungkap, mengenali, dan menggambarkan risiko yang mungkin mempengaruhi proyek. Poin kedua, menganalisis risiko. Ketika risiko sudah diidentifikasi, perusahaan menentukan kemungkinan dan konsekuensi dari setiap risiko yang ada. Perusahaan lalu mengembangkan sebuah pemahaman tentang sifat risiko dan potensi untuk mempengaruhi tujuan dan sasaran proyek. Poin ketiga, mengevaluasi risiko. Perusahaan mengevaluasi risiko dengan menentukan besarnya risiko, yang merupakan kombinasi dari kemungkinan dan konsekuensi. Lalu perusahaan membuat keputusan apakah risiko itu diterima atau tidak. Poin keempat, memantau dan mempertimbangkan risiko. Ini adalah tahap di mana perusahaan memantau setiap risiko yang ada untuk menghindari risiko yang lebih besar. Yaitu lanjut ke slide 9, yaitu fungsi IT risk management. 1. Memberikan panduan untuk membantu para eksekutif dan manajemen mengajukan pertanyaan kunci. Membuat lebih baik keputusan risiko, disesuaikan lebih banyak informasi, dan membimbing perusahaan mereka sehingga risiko dikelola secara efektif. Kedua, membantu menghemat waktu, biaya, dan tenaga dengan alat untuk mengatasi risiko bisnis. Ketiga, mengintegrasikan manajemen TI terkait risiko bisnis menjadi manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan. Keempat, membuat kepemimpinan memahami risiko perusahaan dan toleransi risiko. Kelima, memberikan panduan praktis didorong oleh kebutuhan kepemimpinan perusahaan di seluruh dunia. Sumber dikutip dari Diktio. Oke, sekian dari kelompok kami. Saya sebagai pengisi suara mohon pamit. And don't forget like, comment, and subscribe. Subscribe. Okay.